lagi ya untuk mengisi tugas praktek demonstrasi. Di sini ada lembar jawaban asesi. Lembar jawaban asesi di mana pada lembar jawaban asesi ini ada beberapa isian yang harus diisi oleh asesi. Ya, yang pertama kalau melihat pada soal, ya memang ini harus sambil lihat soal. Sini. Soalnya itu yang pertama adalah identifikasi merek, router, seri, jumlah interface yang disediakan router baik berupa Ethernet maupun wireless. Nah, di sini ada lembar jawabannya yang harus diisi adalah yang pertama merek router. Ini kira-kira apa merek router? Merek router di sini adalah Mikrotik. Betul. Merek routernya Mikrotik dengan series atau tipe, maksudnya tipe. Kalau dilihat pada dusnya, ini tipenya adalah hub RB951UI2ND. Sebetulnya di modul juga ada ya. Nah, ini di modul itu ada. Pada modul, nah di awal ini ada sebetulnya. Nah, ini perangkat yang digunakan Mikrotik router board hub series tipe RB951UI2ND. Interface Ethernet 5 WLAN 1. Ya, ini di modul loh ini. Oke, kemudian untuk antarmuka karena tadi sudah disetting. Jadi nama antarmuka yang pertama adalah untuk Ethernet 1. Ethernet 1 dirubah menjadi Ethernet 1 internet atau ETH1 strip internet. Kemudian alamat IP-nya sesuai yang diberikan oleh ISP. Cara melihatnya ada pada kalau di Winbox IP DHCP client. Nah, di situ bisa terlihat alamat IP untuk Ethernet 1 internet. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah Ethernet 2 lokal atau ETH2 lokal, di mana IP yang disetting adalah 192.168.100.1 dengan prefixnya 24 atau /24. Itu bisa dilihat di IP addresses. Nah, kalau di Winbox. Dan yang terakhir yang ketiga adalah interface WLAN. Di sini berarti WLAN-nya karena tidak di-rename menjadi WLAN 1 dengan alamat IP 192.168.200.1/24. Kemudian untuk DNS setelah disetting tadi juga dan di ketentuan juga sebetulnya ada. Untuk primary-nya 8.8.8.8, untuk secondary-nya 8.8.4.4. Kemudian untuk IP DHCP pada PC ini untuk mengeceknya ada pada control panel network and sharing center dan pada change adapter setting. Nah, di situ bisa dilihat atau di double klik pada Ethernet yang aktif. Kemudian klik details. Nah, di situ ada IP versi 4 yang sedang aktif atau yang diberikan oleh Mikrotik berapa, dan gateway-nya juga ada di situ. Ya. Karena ini bisa berbeda-beda tiap PC ya. Kalau gateway pasti sama. Dilihatnya pada network connection yang di control panel, di change adapter setting atau di Ethernet yang sedang aktif di double klik dan diklik details. IP address-nya berapa bisa dilihat. Kalau gateway itu pasti sama 100.1 192.168.100.1. Untuk mengecek koneksi internet ya di sini tinggal kita ping ke Google atau kita bisa buka browser dengan mengetik www.google.com.co.id boleh. Kalau terbuka berarti itu terkoneksi. Checklist terkoneksi.
Untuk download file backup itu ya di Winbox ya, di files dan klik backup, kemudian berikan nama pada nama backupnya, kemudian klik dan di klik kanan klik download. Nah, simpan pada folder. Nah, foldernya tuliskan di sini. Path atau folder file backupnya. Di sini tuliskan. Ya. Untuk konfigurasi WLAN, nama WLAN sesuai dengan ketentuan Wi-Fi underscore nama masing-masing, nama peserta masing-masing. Ya, boleh 2 digit, boleh 2 suku kata. Misalkan dengan nama lengkapnya tapi tanpa spasi atau pakai underscore. Untuk mengecek IP DHCP pada tablet, ya kita koneksikan dulu tabletnya ke WiFi nama masing-masing. Kemudian klik di setting, cari WiFi dan klik pada nama WiFi yang terkoneksi. Nah, di situ akan ada muncul IP yang didapat dari MikroTik. Dengan gateway-nya kalau tidak salah 200.1. 192.168.200.1. Kemudian yang selanjutnya ini untuk konfigurasi hotspot pada WLAN. Nah, kalau di Winbox masuk ke IP hotspot ya, pada tab server itu diklik hotspot setup dulu. Hotspot setup, kemudian di next terus sampai muncul DNS name. Nah, di sini DNS name diisi dengan hotspot nama masing-masing .com ya, .com pakainya. Untuk mengatur kecepatan 3 MB dan 1 MB, 3 MB untuk guru, 1 MB untuk siswa, kita masuk dulu ke user profile ya, dan kita buat user profile untuk guru 3 MB, siswa 1 MB. Kemudian buat akun user untuk guru password 123, untuk siswa juga password 123. Dengan kecepatan bandwidth yang sudah diatur. Ya. Ada yang terlewat, cookie-nya di off-kan dulu ya. Caranya masuk ke server profile. Double klik, masuk ke tab login, hilangkan checklist cookie. Klik OK. Nah, di situ ya. Itu pasti sudah tahu lah. Selanjutnya konfigurasi blok ICMP. Nah, ini blok ICMP adalah blok ping yang menuju ke router. Ini juga sama, kita setting dulu di IP firewall pada tab filter rules ya. Ya, benar ya. Filter rules. Nah, di situ setting di setting sesuai di modul. Nanti ketika pengecekan kita biarkan dulu IP yang bawaan dari DHCP ya. Kita biarkan dulu, kita coba IP tujuannya ke IP Ethernet 1 yaitu Ethernet 2 yaitu 192.168.100.1. Jadi IP tujuannya itu ya, karena itu adalah IP untuk Ethernet 2 lokal pada router. IP sumber itu dilihat lagi di tadi yang di network connection di details. Nah, itu IP sumber yang pertama. Itu pasti hasilnya TTL karena di luar ketentuan dari yang 2 sampai 50. Ya. Nah, sekarang setting dulu di PC-nya supaya IP-nya statik. Setting menjadi 192.168.100.30 misalkan. Nah, itu hasilnya pada IP tujuannya 100.1, kalau sesuai dengan yang sudah dikonfigurasi hasilnya akan RTO. Karena IP 30 itu berada pada range antara 2 sampai 50 yang telah disetting pada firewall filter rules. Coba lagi dengan beberapa IP, di sini ada 5. Berarti 1 DHCP, sisanya statik. IP nanti bebas, tergantung tulis di dia. Tulis di sini. Kalau di atas 50 hasilnya harus TTL, kalau di bawah 50 dari 2 sampai 50 pasti hasilnya RTO. Tuh. Lanjut ke blokir web, pakai web proxy untuk blokir situs, kemudian blokir extension file dan meredirect situs atau website. Langkahnya ya seperti sudah dijelaskan di modul. Setting dulu di firewall NAT,
ya untuk meredirect ke port 8080. Kemudian buka web proxy, adanya di IP web proxy. Kemudian enablekan dulu dan checklist juga catch on this dan isi catch administrator dengan nama masing-masing @smkn1majalaya.sch.id. Kemudian klik apply dan buka akses atau klik akses, ada di jendela web proxy, buka akses dan di situ isikan website yang mau diblokir. Misalkan di sini mikrotik.co.id. Ya. Dan coba setelah diblokir, setelah berhasil, berarti di sini tulisnya berhasil checklist. Untuk extension file yang diblokir kita gunakan extension file .iso. Settingnya sama seperti yang sudah dijelaskan. Dan untuk redirect juga sama, site awalnya kita misalkan bnsp.com ya, bnsp.com. Site tujuannya misalkan ke google.co.id. Nah, itu kalau berhasil ketika kita mengetik bnsp.com yang muncul adalah google.com. Itu berarti berhasil. Untuk install antivirus, download dulu antivirusnya pada website www.smadap.net. Nah, download, kemudian install, kemudian lakukan lakukan scanning. Jika virus yang terdeteksinya 0, ya tulis saja tidak ada. Kalau ada, ya tulis berapa virus yang terdeteksi. Selanjutnya untuk logging ya, memonitor apa tadi? Memonitor memonitor aktivitas pada router. Nah, mana tadi teh? Ini di bawah. Monitor aktivitas pada router. Ya, kita masuk dulu ke log. Ya, di Winbox ada di pinggir log. Klik. Nah, itu kita lihat monitoring apakah ada kejadian yang tidak seharusnya. Kalau dalam artian di sini kalau merah ya, artinya kalau merah itu error. Nah, itu yang harus dilihat kenapa errornya. Kemudian buat atau konfigurasikan supaya si file log itu bisa diakses dan bisa kita download dalam bentuk TXT. Caranya masuk ke sistem, masuk ke logging, kemudian di logging itu ada tab action dan rules ya kalau tidak salah. Masuk ke action dan setting untuk nama disk, tipe disknya untuk nama kita. Nah, kemudian di tab yang satunya lagi rubah semua yang warning, yang info ke nama kita. Setelah itu akan otomatis muncul di files dan cari nama kita _log itu .txt, klik kanan, download, simpan di folder. Nah, itu jika berhasil maka ini kompeten. Selanjutnya checklist kelayakan perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan yang kita gunakan di sini mungkin ada 3. Mikrotik router board, kemudian PC, kemudian tablet PC. Nah, kita lihat apakah ketiga perangkat ini masih layak digunakan. Nah, karena di sini ada alasan, isi alasannya kenapa masih layak. Dan kalau tidak layak juga tuliskan di sini. Kan di sini ada alasan. Jika layak, tulis. Tidak layak juga tulis alasannya apa. Ya misalkan kalau layak, ya kenapa layak? Ya karena misalkan masih bisa berfungsi dengan sebagai mestinya, sesuai dengan fungsinya. Kenapa layak? Misalkan karena dari spesifikasi yang diberikan masih memenuhi syarat untuk dilakukannya konfigurasi. Misalkan tablet, kenapa masih layak? Misalkan penggunaan baterai yang masih tahan lama, misalkan gitu kan. Kalau tidak layak ya kan banyak alasannya. Kenapa tidak layak? Misalkan layarnya rusak. Kenapa tidak layak? Port yang digunakan sudah rusak, misalkan gitu. Kenapa tablet tidak layak? Ya misalkan baterainya sudah ngedrop. Walaupun nyala ngedrop itu tidak layak. Itu kan.
Terakhir, analisis daftar perangkat pembaharuan. Nama perangkat pembaharuan. Nah, dari ketiga perangkat ini kita tulis lagi, misalkan Mikrotik router board, kemudian di sini PC, dan di sini tablet. Nah, untuk di sini tulis spesifikasi yang lebih tinggi. Misalkan di sini router board yang digunakan adalah tipe RB 951UI2ND. Nah, carilah di internet router dengan spesifikasi lebih tinggi, misalkan tipe yang di atasnya, misalkan tipe RB 1100 AH kali 4 misalkan. Nah, itu kan harganya jauh ya. Ini mah 1 juta, yang itu mah 4 juta dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Misalkan kuantitinya berapa yang dibutuhkan? 1 unit misalkan. Dan untuk PC, nah untuk PC ini yang kita gunakan di sini kebanyakan mungkin dual core atau i3, bisa dilihat di properties My Computer. Nah, dan cari spesifikasi yang lebih tinggi, misalkan yang seperti di cluster 1 kemarin, i7, RAM 16GB, hard disk misalkan 1 TB dengan PGA card misalkan 5 TB, 5GB misalkan. Itu kan spesifikasi yang lebih tinggi dari ini. Kuantiti yang dibutuhkan berapa? Yang minimal 1 gitu. Yang terakhir tablet, misalkan ini kan Galaxy Tab A misalkan ya. Nah, kalau untuk yang sekarang ada tipe yang lain, misalkan Galaxy Tab A7 misalkan. iPad bisa lah, bebas weh. iPad atau kan iPhone mah. Nah, itu mungkin untuk cara mengisi mah. Ya. Oke, ini di stop dulu, sedang di record. Ya, ini mungkin itu ya untuk apa penjelasan yang pengisian lembar ACSI, lembar jawaban ACSI. Baik, terima kasih. Karena di sini kayak suaraan, kita akan ikutin suaranya.